Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau membahas buku kelas 7 semester 2 di halaman 272, soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Yuk kita kerjakan bersama ya. Soal yang nomor 7. Hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah. Oke. PQRS kembali ke P. Berarti yang disuruh menghitung adalah bangun yang diwarnai biru ini ya. Di sini kita pisahkan menjadi dua buah segitiga. Yang pertama PQS dan yang kedua RQS. Nah, untuk ukurannya, untuk PQS ini kita gunakan alasnya yang 8 cm, tingginya yang 4 cm ini. Kemudian untuk segitiga RQS kita gunakan alasnya juga yang 8 cm, tingginya yang ini ya, 6 cm. Kita masukkan ke rumus segitiga ya. Rumus segitiga. Kita tulis dulu luas PQS. Luas PQS sama dengan setengah kali alas. Alasnya kita pakai QS dikali tinggi. Tingginya yang ini PT. Nah, sama dengan setengah kali 8 kali 4 sama dengan 16 cm persegi. Kemudian luas RQS ya. RQS sama dengan setengah kali alasnya juga kita gunakan yang QS, tingginya kita gunakan yang ini RT, sama dengan setengah kali 8 kali 6. Berapa? 24 cm persegi. Maka luas PQRS itu sama dengan luas PQS ditambah luas RQS. Sama dengan 16 tambah 24, yaitu 40 cm persegi. Ketemu. Yeay. Ini dia soal nomor 7. Lanjut ke soal nomor 8. Kita baca dulu. Perhatikan daerah segitiga 1 dan 2. Bandingkan luas 1 dan luas 2. Jelaskan. Oke, segitiganya dibagi menjadi 2. Segitiga 1 itu yang diarsir ini, di mana alasnya adalah X, tingginya adalah di sini, garis ini. Kita misalkan dengan huruf T, ya. Kemudian segitiga yang kedua yang diarsir ini, alasnya juga X, tingginya yang mana? Tingginya itu harus yang tegak lurus dengan alas. Ini kalau kita perpanjang terus, nah ketemunya di sini karena ini puncaknya segitiga 2 juga ada di sini ya. Berarti tingginya juga T. Maka bisa kita bandingkan sekarang untuk luas 1 dan luas 2. Luas 1 dibanding luas 2 sama dengan, nah luas 1 itu kan rumusnya setengah kali alas, alasnya adalah X. Nah Kak Sari nulis X nya gini ya, ini tanda ini kali, dikali dengan tingginya juga T gini. Nah, untuk luas yang kedua juga setengah kali alasnya yang ini X dikali tingginya juga ternyata yang T ini, sama dengan, nah ini kalau kita sederhanakan, setengah dibagi setengah masing-masing 1, X dibagi X masing-masing juga 1, T dibagi T juga 1, 1 kali 1 kali 1 itu 1, 1 kali 1 kali 1 juga 1, maka perbandingan luas 1 dibanding luas 2 adalah 1 banding 1, atau dengan kata lain, luas 1 dengan luas 2 ini besarnya sama, atau luasnya sama. Gitu ya. Jadi jawabannya luas 1 banding luas 2 sama dengan 1 banding 1. Gitu. Sip. Kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang AB 16 cm, maka luas bangun ABCDE. Berarti ini semua bangun ini ya, bangun gabungan itu yang ditanyakan luasnya berapa. Oke, ini sumber soalnya dari UN SMP tahun 2015. Oke, yuk kita kerjakan. Cara mudahnya gini, ini bangunnya dipisah menjadi 2. Yang pertama adalah bangun segitiga, yang kedua adalah bangun ini trapesium. Kelihatan? Nah, untuk lebih jelasnya Kak Sari gambar ulang ya. Oke, sudah jadi. Ini dia gambarnya. Yang pertama segitiga
DEC. Kita tulis dulu ukurannya. Panjang DC-nya 13 cm. Kemudian panjang EC ini 10 cm. Kita tulis. Nah, kalau untuk menghitung luas segitiga ini, kita memerlukan alas dan tingginya. Alasnya kita gunakan EC, kemudian tingginya yang mana? Tingginya harus yang tegak lurus dengan EC. Caranya gini, ditarik dari titik D ini ya. Nah gitu. Ini di tengah-tengah ya. Berarti EC dengan, katakanlah ini T, dengan TC ini panjangnya sama. Kalau EC 10 berarti ET 5, TC juga 5. Kita tulis di sini ya, 5 cm. Maka kita akan menghitung panjangnya DT menggunakan rumus Pythagoras. DT sama dengan akar dari yang terpanjang ini, CD kuadrat dikurangi dengan yang di sini, TC kuadrat. Sama dengan akar ya. Ini CD itu 13, berarti 13 kuadrat dikurangi TC-nya 5 kuadrat, sama dengan akar 169 kurangi 25, yaitu 144. Akar 144 berapa? 12. Yes, 12 satuannya cm. Jadi panjangnya ini atau DT ini 12 cm. Sehingga kita bisa menghitung luas segitiga. Luas DEC sama dengan setengah kali alas, alasnya yang EC ini ya, kali tingginya yang DT. Nah, sama dengan setengah kali EC-nya adalah 10 dan DT-nya 12. Hasilnya berapa? Ini setengah sama 12, 6. 10 kali 6, 60 cm persegi. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang trapesium. Trapesiumnya ini ABCE ya, ABCE dengan ukuran EC-nya 10, tulis. Kemudian AB-nya tadi diketahui panjang AB 16 cm. Terus nih panjangnya C. Nah, di sini kita kasih huruf ya. Misalnya huruf apa ya enaknya ya? M deh. Nah, CM. Oke, boleh, tidak apa-apa. Nah, gini kita garis juga. Ini sebagai tingginya trapesium. Nah, CM. CM panjangnya ini ada tanda sama dengan yang di sini. Berarti sama-sama 13. Kita tulis ya, 13 cm. Siap. Sekarang kita tinggal menghitung luas trapesium ABCE. Luas ABCE rumusnya adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu EC tambah AB. Langsung Kak Sari tulis ya, EC tambah AB dibagi 2. Ini rumus luas trapesium. Ingat ya, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tingginya. Tingginya adalah yang ini, garis putus-putus ini, CM ini, CM gitu. Kita masukkan angkanya. EC itu 10 ditambah AB-nya 16, tutup kurung, dibagi 2 dikali dengan CM. CM-nya 13. Sama dengan ini 10 tambah 16, 26 dibagi 2 dikali 13. 26 dibagi 2 itu 13 ya. 13 kali 13 berapa? 169 cm persegi. Nah, kedua bangun sudah ketemu luasnya. Yang atas ini luasnya ini 60 cm persegi, yang bawah ini 169 cm persegi. Kalau bangunnya digabung berarti luasnya ya tinggal dijumlah saja ya. Maka luas A, B, C, D, E sama dengan nih luas DEC ditambah dengan luas ABCE. Nah, gini ya, sama dengan 60 ditambah 169. Hasilnya 229 cm persegi. Ada enggak? Ini ya, yang C ada. Yes. Oke, paham? Insya Allah ya, harus paham. Kalau paham, Kak Sari dihadiahi dengan subscribe ya. Mudah-mudahan itu jadi amal kalian. Dan kalau belum paham, boleh tanya ke
komentar, di kolom komentar nanti juga Kak Sari respon insya Allah. Atau kalau mau yang lebih intens, Kak Sari undang kalian untuk bergabung di grup belajarnya Kak Sari ya. Grup belajarnya Kak Sari caranya gini, ketik nama underscore kelas, kirim ke 081456109870. Nah, ini nanti berbayar 1 bulannya itu mulai dari Rp10.000. Untuk Rp10.000 ini kalian sudah berhak masuk ke grup dan berhak bertanya 1 soal setiap hari kerja. Kalau hari Minggu sama tanggal merah otomatis grupnya libur. Nah, kalau misalnya soalnya yang dipelajari mau lebih banyak, yang ditanyakan mau lebih banyak, ya tinggal kelipatannya. Misalnya Kak Sari, aku bulan ini mau bayar 30.000, berarti kamu punya hak bertanya 3 soal setiap hari kerjanya. Itu paham ya? Oke, lanjut soal nomor 10. Kita baca dulu. Pada segitiga ABC yang tumpul di C, titik M adalah titik tengah AB. Melalui C dibuat garis tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E. Dari M ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di D. Jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan luas, maka luas segitiga BED adalah berapa? Harus bisa gambarnya nih ya. Caranya begini. Yang pertama mesti kita gambar adalah segitiga tumpul. Nanti tumpulnya diberi nama C. Nah, menggambar segitiga tumpul itu salah satu sudutnya harus lebih dari 90 derajat. Jadi harus besar sudutnya. Begini boleh ya. Nah, tumpulnya yang mana? Tumpulnya yang di sini. Nah, ini berarti ini kita beri nama C gitu ya. Di sini boleh yang A, ini yang B. Kemudian titik M adalah titik tengah AB, berarti titik tengah-tengahnya AB, AB-nya dibagi 2 gitu aja. Ini tadi kalau Kak Sari gambar berapa senti nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senti. 7 senti dibagi 2 berarti masing-masing 3,5. Nah, di sini titik M gitu. Kemudian melalui C dibuat garis tegak lurus BC, garis yang tegak lurus dengan BC. BC mana BC? Yang di sini ya, BC-nya ya. Atau untuk mempermudah gambarnya, ini Kak Sari kasih B-nya yang di sebelah sini aja ya, ditukar ya. Kemudian A-nya yang di sini. Nah, gitu. Ya, jadi ini tetap segitiganya ABC tumpul di C. Kemudian titik M ini adalah titik tengah garis AB, tetap ya tadi ini kita punya 7 cm dibagi 2 berarti ini 3,5, ini juga 3,5, M-nya di sini, betul. Nah, sekarang melalui C dibuat garis yang tegak lurus dengan BC. BC itu kan yang ini. Nah, tegak lurus dengan BC itu ya kita bikin yang tegak lurus. Caranya gini, kita manfaatkan garis sentimeter ini ya, diletakkan ini, tek gitu, terus digeser sampai dia berujungnya di titik C, terus tarik garis gini. Nah, ini berarti udah tegak lurus nih pasti. Dikasih nama apa? Di titik E, berarti ini E gitu ya. Kemudian satu lagi, dari M ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di D, masih tegak lurus dengan BC tapi dikasih namanya D, harus melalui titik M. Nah, caranya sama kayak tadi, memanfaatkan ini ya, garis sentimeter ini. Misalnya yang angka 3 ini masih kelihatan ya. Ini kita masukkan sini sampai sama dengan garis BC. Terus digeser. Nah, sampai bisa digambar begini sama M-nya. Tek gitu. Udah, ini pasti juga tegak lurus. Ini dikasih nama apa? D ya di sana ya. Oke. Yang ditanya atau yang diketahui dulu, jika luas segitiga ABC, luas segitiga yang besarnya ini adalah 54 satuan luas, maka luas segitiga BED. BED. Oke, Kak Sari satukan nih, B ke E, E ke D. Berarti yang ditanya di sini. Ini ya yang diarsir. Maka luas segitiga BED ini berapa? Maksudnya gitu. Tadi yang diketahui segitiga ABC luasnya adalah 54. Caranya gini. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi.
Nah, alasnya yang mana? Kalau segitiganya ABC, kita gunakan alasnya yang BC ini aja. Tingginya yang mana Kak Sari? Tinggi itu harus tegak lurus dengan alas, harus tegak lurus dengan BC. Apakah yang CE ini? Bukan, karena dia puncaknya nanti harus di A. Berarti gimana? Kita pakai garis bantu atau kita lanjutkan saja ini. Begini. Hop, sampai ke A ya, berhentinya ya. Ini harus tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, kita kasih nama T. Berarti inilah garis tingginya segitiga ABC ya. Kita masukkan setengah kali alasnya adalah BC dan tingginya adalah AT. Ini sama dengan berapa tadi luas ABC di soalnya? 54 gitu. Nah, yang ditanyakan adalah BED. Luas BED sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali untuk BED alasnya yang BD juga ini ya, BD dikali tingginya yang mana? Tingginya yang harus tegak lurus dengan BD. Apakah DM? Bukan. Kenapa? Karena kan segitiganya BED harus nyampe sini. Oh, berarti seperti tadi BD-nya ini dilanjutkan. Ini ya, dari BD ini dilanjutkan ke stret. Nah, sampai berhentinya lurus dengan E gini. Nah, ya udah berarti tingginya garis EC ini ya. EC. Nah, ini sama dengan berapa begitu? Berapa satuan luas. Nah, ya. Oh, ini Kak Sari nulisnya anaknya gini aja. Setengah kali BC kali AT 54-nya Kak Sari tulis ini ya. Nah, gini. Oke, diulang sedikit. Segitiga ABC luasnya 54. Nah, kalau segitiga BED luasnya berapa? Kata kuncinya di sini. BM dengan BA atau BM dengan MA ini gimana? Ini tadi BM itu M ini titik tengah ya, titik tengah BA. Berarti ini panjangnya BM sama dengan panjangnya MA. Bener nggak? Misalnya kalau di sini 7, berarti di sini juga 7 gitu. Atau kalau di sini misalnya 8, BM 8, maka MA juga 8 gitu ya. Nah, dengan kata lain, kalau BM 8, BA berapa? 16, dua kalinya gitu ya. Atau dibalik, kalau AB 16, MB berapa? 8 atau setengahnya gitu ya. Nah, karena kata kuncinya tadi BM ini adalah setengahnya AB, maka luas BED ini sama dengan setengahnya luas ABC gitu. Ini lebih lanjut nanti menggunakan sistem atau menggunakan rumus kesebangunan bangun datar ya. Lebih diperdalam nanti di kelas 9. Oke, yuk. Ini berarti sama dengan setengah kali luas ABC-nya berapa? Ini 54. Berarti luas BED adalah 27. Setengah kali 54 itu 27. Satuan luas. Gitu, udah ketemu. Hehehe. Gambarnya yang penting kayak gini ya, harus bener ya. Nah, 8 sama 8 ini hanya contoh, hanya ilustrasi aja, nggak usah ditulis, malah lebih baik ya gitu. Oke, Kak Sari cukupkan dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan membantu kalian walaupun sedikit. Ilmu Kak Sari memang masih terbatas, seperti kalian juga masih belajar terus. Hihihi. Tapi Kak Sari belajarnya udah bertahun-tahun dong. Ya udah. Ya udah, sampai ketemu di video yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.